نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam sunnah-sunnah salat, daurah bagaimana Rasulullah salat dengan berlandaskan dengan kitab Safinatun Najah dan juga Khamsumiyati Sunnah min Sunanis Shalah. Kemarin kita sudah nyampe di mana? 238. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa matana bi'asrari amin ila an qala. Sunnah yang ke-238, Dammu asabi'il yadaini, apa mengumpulkan, merapatkan jari-jari kedua tangan. Merapatkan jari-jari kedua tangan. Jadi enggak diadungkan tapi dirapatkan. Terus 239, antakuna al-asabi'u mansuratan, dan harus ada apa jari jemari mansuratan adalah terurai. Jadi tangannya yang padi 38 enggak dimekarin, yang harus dirapetin jarinya. Yang ke 39 apa enggak boleh dikepalkan, tapi harus diurai. Terus 240, antakuna li jihatil Ka'bah, dan harus ada apa asabi li jihatil Ka'bah, ngarah kepada arah Ka'bah. Jadi ini lurus, bukan mencang-mencong. Lurus. Terus yang 241, nasbul qadamaini adalah mendirikan kedua kaki. Jadinya kedua kaki kita berdiri. Qadamain, telapak kakinya berdiri, bukan miring atau bodoh. Jadi harus nasbun. Terus yang 242, kashful qadamaini lirrijali. Kashful qadamaini lirrijali adalah membuka atau menampakkan kedua telapak kaki lirrijali, untuk laki-laki. Jadi yang laki-laki sunnah kakinya terbuka, nggak pakai kaos kaki ataupun yang lain. Terus yang 243, ibrizul qadamaini adalah menampakkan kedua telapak kaki min tahtis saubi, di bawah pakaian. Jadi sunnah bagi yang laki-laki adalah sarung atau celananya tidak sampai ke bawah atau di bawah dari mata kaki. Terus taujihul asabi'il qadamaini,
Taujihul asabi'il qadamaini apa? Mengarahkan jari jemari kedua kaki li jihatil Ka'bah ke arah Ka'bah. Mengarahkan jari-jari kedua kaki ke arah Ka'bah, ke arah kiblat. Jadi yang sunnah seperti kemarin kita sudah sudah jelaskan bahwa jari jemari kaki ini ditekuk, bukan cuma diberdirikan tapi ditekuk pada saat sujud. Maka kas ditekuk, jari jemari ini disunahkan untuk juga menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Terus selanjutnya al-i'timadu ala butuni asabi'il qadamaini. Al-i'timadu ala butuni asabi'il qadamaini adalah berpangku kepada perut jari jemari kedua kaki, kedua telapak kaki. Jadi seberatnya badan dan lain sebagainya dipangku kepada butunil asabi'il qadamain. 246. Yustahabbu disunnahkan fathul ainani apa membuka kedua tangan fi sujudi di dalam sujud hatta tasjuda ma'ahu sampai sujud bersama membuka kedua mata. Wa yalhaqu bihi ar-ruku' dan wa yalhaqu dan menyamakan bihi dengan itu ruku'a terhadap rukuk. Artinya disamakan, disetarakan, artinya juga ketika rukuk kita disunahkan untuk membuka kedua mata. Jadi pas sujud itu disunahkan untuk kedua mata tetap melihat ke tempat sujud. Tapi ulama mengatakan yang sunnah membuka kedua mata kalau tidak terganggu kepada sekitar, tidak mengganggu kepada kehusyuan. Ya kalau kita yang kalau buka mata dan nutup mata sama saja, ya udah buka mata aja. Tapi kalau seandainya menutup mata lebih khusyuk, maka ya nutup mata. Apalagi terganggu kadang dengan sekitar. Bisa masjidnya megah atau lihat orang pakai baju yang bagus banget ini, kok coraknya bagus banget, sarungnya kok bagus, kadang yang laki-laki ini atau yang lain sebagainya, maka lebih enak, lebih bagus adalah menutup mata. Tapi disunnahkan membuka mata. Terus ayyan tadhira harus menunggu al-imamu siapa imam fi sujudis tsani di dalam sujud yang kedua al-mukhtalifa terhadap orang yang membedai, makmum yang membedai li'itmami fatihatihi karena menyempurnakan fatihahnya. Li'itmami fatihatihi karena menyempurnakan fatihahnya. Jadi karena orang yang membedai terhadap imam itu baru dia batal sholatnya kalau dia beda dengan imam dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang. Dua rukun yang panjang, ruku, sujud. Dua sujud itu rukun yang panjang. Kalau i'tidal terus duduk di antara sujud itu tidak dihitung dengan rukun yang panjang.
Jadi kalau seandainya imamnya sudah sudah sujud yang kedua, makmumnya masih rukuk, itu masih bisa ditunggu. Tapi kalau imamnya sudah berdiri untuk rokaat yang kedua, makmumnya masih aja i'tidal atau rukuk, maka dia sudah tertinggal dari imam 2 rukun yang panjang, maka batal. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari situ kalau tahu ada makmumnya yang memang menyelesaikan Fatihahnya, maka bagi imam agar makmum itu tidak batal, sunnah bagi imam untuk menunggu makmum sampai makmum tidak beda dengan imamnya 2 rukun yang panjang. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah indahnya Islam. Jadi udah orang lambat-lambat masih aja disuruh nonggo, malah menjadi sebuah kesunahan. Terus bagi yang pelan Fatihahnya banyak, alhamdulillah. Jadi bagi apakah makmum ketika mendengar Fatihahnya imam, ketika imam baca Fatihah, makmum wajib juga membaca Fatihah. Kadang kalau yang masih pelan, nggak bisa mencepatkan Fatihahnya, terus dia nggak selesai setelah imam udah ruko, dia belum selesai, maka bisa langsung turun, enggak nyempurnakan Fatihah. Tapi yang paling bagus sempurnakan dulu Fatihahnya, karena ulama berbeda pendapat apakah makmum itu wajib membaca Fatihah kalau dia dengar Fatihahnya imam. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang enggak. Tapi yang paling dipegang di dalam mazhab Syafi'i wajib membaca Fatihah. Terus sekarang kita ke rukun yang selanjutnya. Lanjut dulu ke Safinatin Najah. Rukun yang ke-11. Al-hadi asyara. Al-julusu baina sajdataini adalah duduk di antara 2 sujud. Al-thani asyara yang ke-12 adalah at-tuma'ninatu fihi. Sunnah yang sunnah lagi. Rukun yang ke-12, rukun salat yang ke-12 adalah tuma'ninah. Adalah tuma'ninah. Jadi sekarang kita akan belajar sunnahnya duduk di antara kedua sujud. Lanjut kepada sunnah 248. Sunnah yang ke-248 at-takbiru lil intiqali ilal julusi baina sajdataini adalah takbir intiqal ilal julusi keduduk baina sajdataini di antara 2 sujud. Jadi takbir itu kalau di dalam sholat, kalau takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa kok disebut dengan takbiratul ihram? Karena dengan takbir itu kita haram melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita haram makan, minum, ngomong. Yang sebelumnya adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang halal. Jadi haram. Selain dari takbiratul ihram, semuanya adalah takbir sunnah. Disebut dengan takbir intiqal. Kenapa kok disebut dengan takbir intiqal? Asalnya dari intaqala. Intaqala yantakilu intiqalan. Apa maksudnya? Adalah pindah.
Jadi takbir yang dibaca saat mau pindah dari rukun ke rukun yang lain. Makanya disebut dengan takbir intiqal. Kalau yang awal disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya adalah halal. Disebut dengan takbiratul ihram. Jadi kita sunnah takbir intiqal antara ketika kita mau dari sujud, mau duduk di antara kedua sujud. Ayyakuna at-takbiru, harus ada apa takbir ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi, berbarengan dengan mulainya ngangkat kepalanya minas sujudi, dari sujud. Jadi takbir lafal dari a dimulai, hamzah a, alifnya lafal Allah, Allah itu dimulai pada saat ketika kita sudah ngangkat ketika sudah ngangkat kepala. Jadi kalau masih ada di bawah jangan udah Allahu Akbar, atau sudah di atas baru Allahu Akbar. Jadi sunnah berbarengan dengan ngangkat kepala. Nah, sunnah yang 250, maddut takbiri, memanjangkan takbir ilal intihai, sampai intiha, sampai batas akhir, ilal julusi, ke duduk. Jadi takbir Allahu Akbar dari ngangkat kepala sampai sempurna duduk. Terus 251, ayyajhara, menjaharkan, menyaringkan al-imamu, siapa imam, bit takbiri, dengan takbir. Jadi sunnah bagi imam untuk menyaringkan takbir. Terus al-iftirasu fi julusi bainas sajdataini. Al-iftirasu yaitu duduk iftiras, duduk istirahat fi julusi bainas sajdataini, di dalam duduk antara kedua sujud. Ada duduk iftiras, ada duduk tawarruk. Ada duduk iftiras, ada duduk tawarruk. Kalau selain dari tahiyat akhir, selain duduk di tahiyat akhir, semuanya duduknya adalah duduk iftiras. Gimana duduk iftiras? Kaki kanan diberdiriin, kaki kiri didudukin. Kaki kanan didiriin, kaki kiri didudukin. Bukan malah kadang ada orang yang santai kayak gini. Jadi iftiras, saya diri didudukin, dek, selesai. Kalau miring itu nanti kalau udah tahiyat akhir. Kalau kayak gini miring bener. Apa? Oh iya kayak gini kadang ya. Bener. Tapi yang benar adalah diberdirikan, ini ngadep ke Ka'bah. Ngadep ke kiblat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau di tahiyat akhir nanti duduk tawarruk. Itu kaki kanan didirikan, kaki kiri dimasukkan di bawah di bawah kaki kanan. Lanjut. Wad'ul yadaihi ala fahdaihi. Sunnah meletakkan kedua tangan, telapak tangan, ala fahdaihi, di pahanya. Meletakkan kedua tangan di pahanya.
Terus selanjutnya antakuna yadaihi qaribatan min rukbataihi. Harus ada apa kedua tangan qaribatan dalam keadaan dekat min rukbataihi dari dua lututnya. Jadi kedua tangannya bukan malah di jauh daripada lutut, maka dekat di lutut. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu salli wa sallim wa barik alaihi. Kashfu qadamir rijal 200. Yusamata. Oke. Wa ayyu sabita biru'usil asabi'i ar-rukbataini. Ayyu samita biru'usil asabi'i ar-rukbataini. Yaitu menyentuhkan atau menyeratakan ujung-ujung jari ke kedua lutut. Jadi bukan terlalu ke bawah. Kadang ada orang kayak gini, kayak ada orang kayak gini, tapi ujung-ujung jari ini lurus dengan lutut. Cek. Kalau kena kepotong nggak kena gitu. Lurus rata. Rata biru'usil asabi'i rukbataini. Terus dhammu asabi'il yadaini. Dhammu asabi'il yadaini. Merapatkan jari jemari kedua tangan. Jadi bukan kayak gini, bukan melentang-melentong, tapi lurus. Dirapatkan. Terus selanjutnya antakuna al-asabi'u mansuratan, dan harus ada apa? Jari jemari mansuratan adalah terurai, artinya tidak menggenggam, tidak mengepal, tapi mansurah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak menggenggam, tidak tergenggam, terus juga tidak mengepal, jadi harus mansurah. 258 antakuna li jihatil Ka'bah, dan harus ada apa jari jemari li jihatil Ka'bah untuk arah kiblat, arah Ka'bah. Jadi ngadep ke Ka'bah, bukan ngadep ke bawah. Ini kadang banyak lagi dia duduk di antara kedua sudut, tangannya ke sini. Jadi harus ngadep ke Ka'bah, lurus dihadapkan ke Ka'bah. Ini indahnya Islam ya. Teratur banget. Sedetail ini gitu. Antakuna li jihatil Ka'bah. Nah, setelah itu ayyakula idza stawa jalisan, dan berkata idza stawa jalisan ketika sempurna dalam keadaan duduk, membaca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus wa ayyazida al-ma'mumu, benar ya? Wa ayyazida al-munfaridu wal imamu ma marra, dan menambah siapa? Orang yang salat sendirian. Menambah siapa? Orang yang salat sendirian.
Wa imamu man marra dan makmum yang ber dan imam yang makmumnya yang berlalu, maksudnya imam yang makmumnya mau diperpanjang. Anunya makmumnya yang mau panjang. Apa yang menambah apa? Menambah Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azzul akram. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wala syaqiyan. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu innaka antal azzul akram. Oke. Antal azzul akram. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebenarnya ini adalah doa yang lengkap banget udah. Di doa antara kedua sujud itu adalah doa yang udah lengkap banget. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni dan berikan rahmat kepada saya, wajburni dan ujbur itu tutup ke aib saya sebenarnya, atau sempurnakanlah saya, perbaiki saya. Warfa'ni dan angkat derajat saya, warzuqni berikan rizki kepada saya, wahdini berikan hidayah kepada saya, wa'afini dan sehatkan saya, wa'fu anni dan ampunilah dosa-dosa anni dari saya. Maksudnya ampunilah dosa-dosa saya. Udah lengkap semuanya di situ. Minta rizki, minta hidayah, minta sehat, minta diangkat derajatnya, minta diampuni, udah lengkap. Makanya ketika kita di antara kedua sujud, maka tekadkan dan masukkan ke dalam hati khusyuk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jangan cuma ngomong di mulut. Jangan cuma di mulut saja yang ngomong, tapi hatinya enggak nyampe. Karena apa? Zikir. Zikir itu cuma ada 3 yang tetap mendapatkan pahala meskipun hatinya tidak hadir, yaitu Al-Quran, sholawat, dan tasbih. Ada yang bilang tasbih, ada yang bilang hauqalah. Ada tasbih. Jadi baca subhanallah, baca sholawat, baca baca Al-Quran. Ini tetap hati kita hadir dan tidak hadir tetap dapat pahala. Tapi kalau yang lain tidak. Makanya ketika kita doa dan doa-doa yang sudah maksurat, yang sudah kita baca di dalam sholat, maka kita tekankan kepada diri kita agar itu khusyuk di dalam hati. Lanjut. Ayyajlisa jalsatal istirahati. Duduk dengan duduk istirahah. Jalsatul istirahah maksudnya adalah duduk ketika mau naik ke rakaat selanjutnya. Jadi ketika selesai sujud, sujud pertama, duduk di antara kedua sujud, lalu sujud lagi, mau naik ke rakaat kedua, mau naik ke rakaat ketiga, atau mau naik ke
rakaat keempat, dari rakaat ketiga mau naik ke rakaat keempat, dari rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, maka di situ sunnah duduk istirahat. Duduk istirahat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan wa yustahabbu al-iftirasu fi jalsatil istirahati, dan disunnahkan duduk iftiras juga di dalam di dalam duduk istirahat. Sallu ala Nabi Muhammad. Duduk istirahat itu disunnahkan sekedar tumaknina saja. Jangan terlalu lama. Duduk istirahat itu naik dari rakaat pertama mau naik ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga mau naik ke rakaat keempat. Jadi istirahat dulu, diem dulu. Habis dari sujud yang kedua nggak langsung berdiri, tapi duduk istirahat dulu. Alhamdulillah. Udah jam 9. Kakak masih ada acara. Jadi kita anukan dulu sampai di sini, sampai sunnah duduk istirahat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti tempatnya duduk istirahat kita baca nantinya. Semoga barokah, semoga manfaat, semoga kita bisa menjalankan semua sunnah-sunnah yang kita pelajarin. Salat dengan cara Rasulullah yang sudah diajarkan oleh para ulama, dengan kitab Safinatul Najah, dan juga khamsu mi'ati sunnah min sunanis salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bareng aja yuk. Allahumma inni astaudi'uka ma anzuruhu fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami baca, apa yang kami pelajari, apa yang kami pahami, apa yang kami ngerti di majlis ini kepadamu, maka kembalikanlah di waktu kami butuhkan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.